Masa depan punya beberapa nama. Bagi yang lemah, ia mustahil. Bagi yang penakut, ia tak diketahui. Tapi bagi yang berani, ia adalah ideal. Wah, kutipan dari Victor Hugo ini kuat banget ya. Ini pembuka bab 12 buku Joseph Bicard, The Art of Decision Making. Betul, dalam artinya. Hari ini, khusus untuk Anda, kita akan kupas tuntas bab ini. Kita mau coba selami, gimana caranya terlibat lebih aktif dengan apa yang Bicard sebut aliran kehendak. Terutama buat ngatasin kebiasaan nunda-nunda, yang mungkin Anda juga sering alami nih. Iya, itu dia. Sumber kita jelas ya, bab 12 buku ini, fokusnya di momentum. Momentum krusial pas kita mau bertindak sesuai niat kita. Persis, dan bab ini menyoroti hambatan yang seringkali nggak kelihatan loh. Munculnya itu justru pas momentum keputusan atau niat kita itu mulai hilang atau ya berkurang lah. Oh, jadi kayak nggak sadar gitu ya? Iya, makanya kita sering asa mandek gitu aja. Kayak, kejebak lumpur tapi nggak jelas penyebabnya apa di permukaan. Ada yang nahan tapi nggak tahu apa. Oke, menarik. Mari kita bedah akar masalahnya deh. Bicard kan bilang di bab 12 ini, prokrastinasi alias nunda-nunda itu masalah utamanya. Dia punya pandangan menarik nih. Katanya, prokrastinasi itu sebenarnya bentuk penyangkalan terhadap waktu. Kita tuh sering mikir, kalau kita nggak milih A atau B hari ini, ya udah besok juga masih ada A dan B yang sama persis nungguin kita. Nah, itu asumsi umumnya ya. Iya kan? Contoh klasiknya, misalnya nih, Anda dapat 2 undangan di hari yang sama. Satu pesta teman, satu lagi acara keluarga penting. Terus mikir, besok aja deh mutusinnya. Seolah-olah pilihannya itu ya beku aja gitu nungguin. Padahal ya disitulah kelirunya. Kata Bicard, asumsi itu salah besar. Pilihan A dan B besok itu udah pasti beda. Udah bukan A dan B lagi, mungkin udah jadi D dan E gitu. Oh, kok bisa gitu? Ya karena kondisi kita udah beda. Perasaan kita, mood, tingkat energi, bahkan mungkin prioritas sesaat kita udah geser. Belum lagi kondisi orang lain yang terlibat, perasaan mereka, itu juga berubah seiring waktu. Bener juga sih ya. Kuncinya di sini, dan ini penting banget menurut Bicard, berhenti lihat keputusan kayak foto statis. Anggap aja kayak film yang terus jalan. Tiap detik kita nunda, itu sebenarnya kita lagi ngubah adegan berikutnya. Wah, ini mengubah cara pandang banget. Jadi, menjaga momentum itu jadi strategi utama. Ini nyambung sama kutipan filsuf Gilles Deleuze yang dikutip Bicard. Deleuze bilang, kita tuh nggak pernah mulai dari nol, dari kertas kosong. Kita selalu menyelinap masuk di tengah arus yang udah jalan. Ini soal kecepatan dan kelambatan kita nyambung sama hal lain. Oke, jadi waktu dan pilihan itu cair banget ya, dinamis. Kayak film, bukan foto. Berarti nunda itu bukan cuma nunda pasif, tapi aktif ngubah lanskap keputusannya sendiri. Betul sekali. Tapi gimana ya caranya biar kita lebih peka gitu? Biar sadar pas kita kejebak mikir, ini statis kok, besok aja. Rasanya gampang banget loh kejebak di situ. Nah, pertanyaan bagus. Bicard nggak ngasih semacam tes gampang gitu sih. Tapi dia mengisyaratkan kalau kesadaran akan dinamika ini, itu langkah pertamanya. Kesadaran ya kuncinya. Ya, coba kenali perasaan mandek atau berat pas mikirin keputusan itu. Itu bisa jadi sinyal kalau kita mungkin lagi ngelawan arus waktu, bukan ngalir bareng sama dia. Ini ada kaitannya sama konsep will atau kehendak yang dibahas Bicard. Dia macunya ke Spinoza. Oh ya, Spinoza. Gimana tuh kaitannya? Menurut Bicard, Spinoza itu nolak gagasan satu kehendak yang tunggal gitu. Nggak ada the will. Yang ada itu justru banyak kehendak-kehendak kecil. Partikular atau volitions namanya. Dorongan-dorongan kecil yang saling terkait, kadang malah konflik satu sama lain. Dorongan-dorongan kecil ya? Iya. Nah, ini relevan banget pas kita ngerasa kejebak di antara banyak keinginan atau keputusan yang rasanya saling ngunci gitu. Nah, ini sering banget kejadian. Rasanya kayak, kejebak jaring laba-laba keputusan. Mau mutusin A, tapi tergantung B. Tapi B-nya terikat sama C. Pusing kan? Gimana keluar dari situ menurut bab 12? Harfiah ya, memisahkan atau melepaskan ikatan antar keputusan itu. Kita perlu sadar buat ngurai simpul ketergantungan yang bikin semuanya jadi macet total. Oke, diurai gitu ya. Contohnya, Bicard kasih yang gampang dipahami. Bayangin Anda nggak bisa mutusin kemana mau liburan. Kenapa? Karena terus kepikiran soal kapan waktu terbaik biar nggak ganggu kerjaan atau komitmen lain. Jadi, muter-muter di situ aja. Iya. Sering tuh kayak gitu. Nah,
Daripada nyoba mutusin dua-duanya sekaligus, yang akhirnya malah nggak jadi mutusin apa-apa, Bicard saranin perlakukan sebagai dua atau lebih keputusan terpisah. Pisahin aja. Oh, jadi dipecah gitu ya? Misalnya tentuin dulu kapan bisa ambil cuti, kunci tanggalnya, udah jelas tanggalnya, baru deh fokus mikir kemana perginya dengan batasan waktu yang udah ada itu. Tepet. Tapi, apa misah-misahin gitu nggak beresiko bikin kita malah kehilangan gambaran besarnya ya? Atau jangan-jangan ini cuma cara lain buat menghindar dari keputusan inti yang beneran sulit? Jadi kita sibuk sama detail kecil aja gitu. Itu kekhawatiran yang valid banget, dan memang perlu hati-hati juga sih. Decoupling ini bukan soal lari dari keputusan sulit ya, lebih ke strategi biar mesin kemauan kita itu nggak mati total. Oke, biar nggak macet total ya. Iya. Ini soal menjaga setidaknya satu utas kehendak gitu, Birkat nyebutnya. Trade-off volition, biar tetap bergerak maju. Ngurai simpul itu bukan berarti nggak bain gambaran besar, tapi justru mengakui kalau gambaran besar itu ya tersusun dari banyak utas kecil ini. Masuk akal. Dengan ngebebasin satu utas dari keterikatan sama yang lain, kita kasih ruang buat momentumnya bangkit lagi. Mungkin banget energi positif dari mutusin kapan liburannya itu bisa bantu dorong buat mutusin kemananya nanti. Intinya jaga aliran, sekecil apapun biar nggak bener-bener berhenti. Tiap utas yang gerak, bantu jaga jaringannya tetap hidup. Saya paham sekarang. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda, terlibat dengan aliran kehendak itu artinya, pertama, terima dulu kalau waktu dan pilihan itu cair, dinamis, bukan beku. Iya, itu fundamental. Kedua, akui kalau kita ini digerakkan oleh banyak dorongan atau kehendak kecil, bukan satu kehendak raksasa yang kaku. Dan yang praktisnya, strategi misahin keputusan yang saling mengunci atau decoupling tadi, itu bisa jadi alat ampuh buat jaga momentum biar nggak mandek. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari akhir bab 12 yang menarik buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Kalau kita terima gagasan bahwa keputusan-keputusan kita ini membentuk semacam utas atau benang dalam cerita hidup kita, dan menjaga aliran tiap utas ini ternyata lebih penting daripada kesempurnaan satu keputusan tunggal. Menarik. Pertanyaan lanjutannya adalah, gimana kalau kita, tanpa sadar, lagi nyoba narik terlalu banyak utas sekaligus? Apa dampaknya ke energi dan fokus kita? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita belajar milih? Utas mana sih yang paling krusial buat dijaga alirannya pada momen tertentu dalam hidup Anda? Nah, itu pertanyaan besar buat refleksi pribadi masing-masing.